Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Halo sahabat fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Azahra. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi bagaimana proses mata bisa melihat. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Mungkin kalian pernah atau sering nih bermain HP dalam tempat yang gelap. Hayo. Pada saat kita masih kecil, orang tua kita mungkin telah memperingatkan untuk tidak memaksakan mata membaca di tempat yang gelap, karena menurut mereka hal itu akan merusak mata kita. Namun, jika hingga saat ini Anda berpikir bahwa peringatan tersebut hanyalah sebuah mitos, mungkin Anda salah dan mungkin juga benar. Untuk tahu apakah benar membaca di tempat gelap memang benar dapat berdampak secara langsung terhadap kesehatan mata, simak ulasan video berikut ini. Mata adalah organ sensori utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirim informasi visual ke otak. Yeay, keren ya guys videonya. Mata adalah organ sensori utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirim informasi visual ke otak, yang berfungsi melihat objek di sekitar kita, baik jauh maupun dekat. Bayangan yang terbentuk pada retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Titik jauh mata adalah titik paling jauh benda hingga mata yang rileks dapat memfokuskan benda yaitu jarak tak terhingga. Titik dekat mata adalah titik paling dekat ke mata. Agar suatu benda masih bisa menghasilkan bayangan yang tajam, ketika mata berakomodasi maksimum yaitu lebih kurang 25 cm. 2. Bagian-bagian dari mata. 1. Iris. Bagian berwarna dari mata yang mengontrol jumlah cahaya yang melalui pupil, berfungsi memberi warna pada mata. 2. Kornea. Lengkungan transparan yang melindungi iris dan pupil. Bersama lensa mata, kornea membelokkan atau membiaskan cahaya untuk fokus ke retina, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya. 3. Pupil. Lubang hitam pada bagian tengah mata yang mengatur masuknya cahaya ke mata, berfungsi mengatur cahaya yang masuk. 4. Retina. Bagian belakang mata yang mengandung jutaan sel fotoreseptor atau sensor untuk mengonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Sinyal-sinyal ini dikirim oleh saraf optik ke otak, di mana terjadi proses pembentukan bayangan objek, berfungsi menangkap bayangan benda. 5. Crystalline lens atau lensa mata. Lempengan transparan yang berada di belakang iris berfungsi mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Proses mata melihat. 1. Dimulai dari terpantulnya mata kita. 2. Cahaya ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Kornea menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata. Kornea membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. 3. Dari kornea diteruskan ke iris untuk mengatur pupil dalam menerima atau membatasi jumlah besar kecilnya cahaya yang masuk pada mata. 4. Setelah itu, cahaya menuju ke lensa mata untuk diatur bayangan menuju fovea atau titik fokus. Pada penglihatan seseorang yang rabun jauh, cahaya bayangan benda jatuh di depan titik fokus atau fovea, maka harus dibantu dengan penggunaan lensa cekung agar bayangan benda dapat diterima langsung di titik fokus atau fovea. Begitu juga pada penglihatan seseorang yang rabun dekat. Cahaya bayangan benda jatuh melewati titik fokus atau fovea, maka harus dibantu dengan penggunaan lensa cembung agar cahaya tepat jatuh pada titik fokus atau fovea. 5. Selanjutnya, cahaya benda atau objek akan diteruskan oleh retina menuju ke saraf mata. 6. Oleh retina, rangsangan dirubah menjadi sinyal-sinyal elektrik yang diteruskan pada bagian otak atau lateral geniculate nucleus. Mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya, sehingga cahaya masuk ke mata. Mata dapat melihat benda karena cahaya yang mengenai benda dipantulkan. Lalu, apa hubungan antara cahaya dengan kemampuan melihat? Apakah ada hubungannya dengan dampak sering bermain HP di tempat yang gelap? Hubungan antara cahaya dan kemampuan mata dalam melihat. Mata manusia dirancang untuk dapat menyesuaikan diri di tingkat cahaya yang berbeda.
Jika Anda mencoba untuk membaca di tempat gelap, pupil mata Anda akan membesar untuk mengambil lebih banyak cahaya melalui lensa retina Anda. Sel di retina Anda yang disebut sebagai sel batang dan sel kerucut menggunakan cahaya ini untuk memberikan informasi ke otak tentang apa yang Anda lihat. Jika Anda berada di sebuah ruangan gelap, misalnya ketika Anda baru bangun, proses ini memungkinkan Anda secara bertahap terbiasa dari keadaan gelap gulita ke keadaan yang bercahaya. Itu terlihat ketika Anda menyalakan lampu. Anda akan merasakan cahaya yang sangat terang hingga akhirnya pupil menyesuaikan diri. Apa bahaya membaca di tempat gelap? Anda mungkin sering mendengar bahwa kebiasaan membaca di ruangan gelap dapat merusak mata, bahkan menimbulkan miopi atau rabun jauh. Kenyataannya, belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa kebiasaan tersebut menyebabkan miopi. Pasalnya, faktor penentu terbesar dari miopi adalah faktor genetik alias keturunan. Lalu, apakah ini berarti membaca atau bermain HP dalam cahaya redup aman untuk mata? Belum tentu. Ada beberapa kemungkinan gangguan yang dapat dialami ketika Anda memaksakan diri membaca di tempat gelap, seperti 1. Menyebabkan mata lelah. Ketika Anda berada di tempat gelap, mata akan melakukan penyesuaian pada kondisi pencahayaan yang lebih redup dari biasanya. Penyesuaian mata ini menyebabkan otot pada mata bekerja lebih keras, bahkan saat Anda tidak berusaha fokus melihat sesuatu. Otot yang bekerja lebih keras ini menyebabkan mata lebih mudah lelah. Nah, bayangkan jika proses penyesuaian di tempat gelap ini terjadi saat Anda melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus seperti membaca. Selagi mata melakukan penyesuaian dalam kondisi cahaya yang redup, Anda juga berupaya memfokuskan pandangan pada tulisan yang biasanya berukuran kecil. Ini yang beresiko menyebabkan mata kelelahan dalam jangka panjang. Salah satu penyebab mata lelah adalah membaca dengan penerangan yang buruk. Mata lelah ditandai dengan gejala-gejala berikut: mata berair, penglihatan buram, mata sensitif terhadap cahaya, sakit kepala, nyeri leher dan bahu, sulit berkonsentrasi, sensasi terbakar pada mata, dan mata gatal. 2. Mata sulit untuk fokus. Selain menyebabkan mata lelah, kebiasaan membaca di tempat gelap juga membuat mata Anda sulit fokus. Dalam penerangan yang redup, pupil Anda harus terbuka lebih lebar untuk membiarkan cahaya masuk lebih banyak agar Anda melihat dengan jelas. Pelebaran pupil akan mengubah lokasi di mana cahaya masuk ke retina, sehingga gambar akan terlihat buram. Itu yang membuat Anda kesulitan memfokuskan penglihatan. Efek ini tentunya berkaitan dengan mata lelah. Semakin sulit mata Anda untuk fokus, semakin keras pula mata Anda berusaha saat membaca dalam gelap. 3. Mata lebih cepat kering. Mata yang terlalu berusaha keras untuk membaca dalam gelap akan menjadi lebih mudah kering. Bagaimana bisa? Anda mungkin sudah tahu bahwa membaca di tempat gelap memaksakan mata Anda untuk fokus. Kesimpulannya, membaca di tempat gelap memang tidak menyebabkan bahaya yang serius dalam jangka panjang. Namun, kebiasaan ini akan membuat mata lebih cepat lelah serta tidak nyaman. Oleh karena itu, biasakan membaca dengan penerangan yang cukup dan jarak yang tidak terlalu dekat. Akhirnya, bias menjawab pertanyaan yang tadi kan? Untuk teman-teman sekalian, jangan lagi bermain HP atau membaca di tempat gelap ya. Mata